正道，还是不归魔道？老朽问你，15年前。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di alur cerita Nitian Zizun. Pasti sudah pada penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Oke, jangan banyak basa-basi lagi. Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tan Yuan membatalkan pernikahannya dengan Ruyan di depan umum. Hal ini membuat tamu undangan yang hadir mulai memperbincangkannya. Mereka menganggap Ruyan gadis yang berbakat dan cantik sehingga tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ayah Ruyan tidak terima dengan perbuatan Tan Yuan yang dianggap telah mempermalukan keluarganya di depan umum. Dia pun bertanya pada Tan Feng, ayah Tan Yuan, apakah putrinya tidak cukup baik untuk anak sampah seperti Tan Yuan. Ayah Tan Yuan merasa tidak enak hati pada ayah Ruyan. Dia segera meminta maaf pada ayah Ruyan. Dia meminta agar ayah Ruyan bersikap tenang. Tan Feng berkata pada Tan Yuan bahwa anaknya itu tidak tahu malu dan membuatnya kesal. Tan Feng hampir menghajar Tan Yuan, tapi ibu Tan Yuan menghalanginya. Ibu Tan Yuan berkata, dia hanya punya satu putra dan meminta pada Tan Feng untuk tidak menghajar putranya itu demi dia. Tan Feng tetap marah kepada Tan Yuan karena dia menganggap Tan Yuan sudah melakukan kesalahan besar. Dia meminta istrinya untuk tidak lagi membela Tan Yuan. Namun, istrinya tetap teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan meminta suaminya untuk mendengarkan perkataan Yun Er terlebih dahulu. Namun, Patriark Liu, ayah Ruyan, enggan mendengarkan penjelasan pihak Tan Yuan. Rasa malu yang sudah diterimanya harus dibayar keluarga Tan Yuan dengan harga yang mahal. Pihak Patriark Liu langsung mengepung keluarga Tan Yuan. Semua orang dari keluarga Liu turun tangan. Sementara itu, Ruyan berpura-pura sedih di hadapan ayahnya. Tan Yuan hanya tertawa melihat air mata palsu Ruyan. Dia pun mengatakan akan memberitahukan alasannya membatalkan pernikahan ini. Tan Yuan pergi ke arah pelayan dan mengambil cangkirnya. Pelayan itu sudah sangat dipercaya keluarga Tan, tapi dia berkhianat dengan membantu keluarga Liu dengan menaruh racun di dalam gelas anggur. Saat Tan Yuan dan Ruyan mengucap janji pernikahan, pelayan tersebut akan meracuni kedua orang tua Tan Yuan. Sang pelayan memohon ampun tapi sudah terlambat. Tan Yuan sudah memasukkan anggur beracun tersebut ke dalam mulutnya. Pelayan itu akhirnya mati. Tan Yuan menceritakan kepada ayahnya bahwa keluarga Liu telah menyuap pelayan untuk meracuni anggurnya. Tujuan mereka untuk menguasai bisnis keluarga Tan. Ayah Tan Yuan sangat marah mendengarnya. Patriark Liu malah tertawa. Dia menganggap Tan Yuan yang membatalkan pernikahan di depan umum sekaligus menfitnah keluarga Liu. Patriark Situ ikut berargumen dan bersiap untuk membantai keluarga Tan. Patriark Situ dan Patriark Liu sudah mencapai ranah janin roh tingkat 8. Hal ini akan menjadi masalah untuk keluarga Tan. Ada juga Master Obat Bai yang sudah berada di ranah 9 yang membantu menahan kedua keluarga ini. Namun, ayah Tan mempunyai rencana sendiri. Dia meminta Master Obat Bai untuk berlaku adil. Patriark Liu mengatakan masalah ini adalah dendam antara keluarga Liu dan keluarga Tan sehingga orang lain tidak perlu ikut campur. Master Obat Bai berkata bahwa keluarga Tan terlebih dahulu yang mempermalukan keluarga Liu. Tentang kedua patriark yang ingin merebut bisnis keluarga Tan, Master Obat Bai mengaku tidak mengetahuinya. Tanpa bukti apa-apa, sang master tidak dapat membantu. Tan Yuan mengatakan bahwa dia mengetahui sang master sedang menyempurnakan pil janin roh. Tan Yuan kebetulan mempunyai resep pil ini. Sang master kaget dan segera meminta Tan Yuan untuk menunjukkan resepnya. Pil janin roh dapat meningkatkan kekuatan kultivator. Patriark Liu tidak percaya jika Tan Yuan memiliki resep pil tersebut. Jika dia benar-benar memiliki resepnya,
keluarga Tan seharusnya tidak akan berada di situasi seperti sekarang. Ayah Tan Yuan pun bertanya kepada putranya apakah dia benar-benar memiliki resep pil tersebut. Tan Yuan menjawab, dia bisa saja memberikan resep pil itu dengan syarat untuk Master Bai. Apa syaratnya? Kata Master Bai, Tan Yuan berharap agar Master Bai dapat melindungi keluarganya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka keluarga Tan tidak akan memiliki hubungan lagi dengan Master Obat Bai. Master Obat Bai menerima syarat tersebut jika Tan Yuan benar-benar memiliki resep obat tersebut. Dan orang yang ingin menghancurkan keluarga Tan maka harus melewati mayat Master Obat Bai terlebih dahulu. Baiklah, Tan Yuan pun menepati janjinya dengan mulai mengingat resep pil janin rohnya. Dia menuliskan resep tersebut di atas kertas kemudian memberikannya kepada Master Obat Bai. Master Bai merasa senang. Dia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya selama ini untuk menyempurnakan pil janin roh. Ternyata ada bahan-bahan lain yang hilang dan step langkah yang terlewat. Kini, dia sudah mengetahui semuanya dan sangat berterima kasih pada Tan Yuan. Semua yang hadir di sana merasa kaget karena Tan Yuan benar-benar memiliki resep pil itu. Patriark Liu meminta Master Bai untuk melihat resep itu dengan baik agar tidak tertipu oleh Tan Yuan. Menurut Master Bai, resep tersebut sudah sangat jelas. Patriark Situ bertanya, apakah sekarang Master Bai akan benar-benar bermusuhan dengan keluarga Liu? Karena sangat menginginkan resep pil itu, Master Bai akan menepati janjinya untuk melindungi keluarga Tan selama 1 bulan. Keluarga Liu masih tidak terima dengan keputusan Master Bai. Mereka menganggap bahwa keluarga Tan yang lebih dulu membuat masalah. Keluarga Liu memutuskan untuk kembali lagi setelah 1 bulan. Ayah Tan Yuan masih merasa bingung dari mana Tan Yuan bisa tahu pelayannya akan memberikan racun di dalam segelas anggur. Akhirnya, Tan Yuan bercerita bahwa dia sempat menangkap basah Ruyan dan Jianan setelah mendengar rencana mereka berdua. Sang ibu juga penasaran dari mana Tan Yuan mengetahui resep pil janin roh. Di kehidupan sebelumnya, Tan Yuan merupakan dewa tertinggi Hongmeng sehingga sudah terbiasa dengan pil kelas 4 tersebut. Namun, dia merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Dia menjawab pertanyaan ibunya bahwa 2 hari yang lalu dia bertemu dengan seorang master yang memberikan resep tersebut. 孩儿前2日偶然间遇到一位高人，他说与我有缘。 Semua orang yang hadir di sana pamit karena acara pernikahan sudah dibatalkan. Mereka semua percaya bahwa keluarga Tan tidak bersalah. Namun, Tan Yuan menyuruh mereka tetap tinggal karena pernikahan tersebut belum selesai. Semua bingung dengan ucapan Tan Yuan. Bagaimana mungkin melakukan pernikahan sementara pengantin wanitanya sudah pergi? Ibunya pun mengira Tan Yuan sakit sehingga bicara sembarangan. Tan Yuan berkata bahwa dirinya akan menikahi Yukin. Yukin pun kaget. Sebelum bertunangan dengan Ruyan, ibunya sudah berulang kali menyuruh Tan Yuan untuk menikah dengan Yukin. Tapi Tan Yuan selalu menolak. Sang ibu berkata, jangan mempermainkan hati Yukin. Pernikahan bukan untuk main-main. Sang ibu sempat tidak setuju, tapi Tan Yuan bersumpah mencintai Yukin. 娘，孩儿向您发誓。 Dia rela mengalahkan semua orang di masa depan nanti. Dia memohon dan meminta restu sang ibu. Sang ibu pun akhirnya setuju karena melihat ketulusan putranya itu. Meskipun keluarga Liu hari ini tidak akan menghancurkan keluarganya, Tan Yuan tetap tidak akan menikahi Ruyan. Karena selama ini dia hanya mencintai Yukin. Ternyata Yukin juga sangat mencintai Tan Yuan. Tapi dia sempat tidak yakin dengan ketulusan Tan Yuan. Saat Yukin memilih gaun yang paling indah, di saat itulah Tan Yuan ingin menikahinya. Tan Yuan meminta maaf karena tidak bisa menemani mencari gaun. Yukin akhirnya mengetahui alasan Tan Yuan menyuruhnya mencari gaun ternyata untuk dirinya sendiri. Tan Yuan bertanya sekali lagi, apakah Yukin bersedia untuk menikah dengannya? Yukin pun bersedia.
Ayah Tan Yuan sangat senang dan mempersilahkan hadirin untuk kembali duduk karena anaknya akan menikahi Yukin. Malam harinya, Yukin datang memakai baju pengantin. Master Bai menawarkan diri untuk memimpin pernikahan tersebut. Prosesi pernikahan pun dimulai, namun saat mereka mengucapkan sumpah, tiba-tiba Tan Yuan diserang oleh seorang kakek tua yang kuat. Ayah Tan Yuan langsung berlutut kepada kakek itu. Kakek tua itu melihat Yukin sangat mirip dengan patriark. Yukin merasa bingung dengan perkataan sang kakek. Kakek tersebut berkata, 15 tahun yang lalu kalian menemukan seorang bayi di gerbang mansion keluarga Tan. Ada liontin giok dengan pola yang rumit dan ada kata Nangong di depannya serta kata Yukin di belakangnya. Kakek tidak ingin memberitahukan alasan mengapa dia mengetahui semuanya. Dia bersujud dan memberi hormat kepada Yukin. Nama kakek ini adalah Chang Tian. Kakek berkata bahwa ibu asli Yukin menyuruhnya menjemput Yukin. Yukin bertanya pada sang kakek apakah benar ibu asli meminta menjemputnya pulang. Chang Tian bersumpah bahwa dirinya tidak berbohong. Yukin berkata setelah meninggalkannya selama 15 tahun, sekarang dia baru ingin menjemputnya. Yukin yang kesal mengusir Chang Tian. Dia merasa sudah menjadi bagian dari keluarga Tan. Yukin tidak ingin kembali pulang. Chang Tian tetap bersikeras karena status Yukin lebih terhormat daripada Tan Yuan. Ibu Yukin pasti tidak akan mengizinkannya menikah dengan Tan Yuan. Yukin marah dan mengusir Chang Tian. Chang Tian tidak tinggal diam. Dia menangkap Yukin dan mencekik Tan Yuan. Ibu Tan Yuan berusaha memohon agar Yukin tetap di sini karena dia sudah merawatnya selama 15 tahun. Yukin mengancam akan bunuh diri apabila Chang Tian tidak berhenti menyakiti keluarga Tan. Wah, ceritanya semakin seru ya guys. Siapa yang penasaran dengan cerita selanjutnya? Mimin akan kembali lagi. Bye guys.